teman-teman, selamat malam. Saat ini aku ada di stasiun Pasar Senen. Ini tengah malam sekitar jam 12. Aku mau melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ini menggunakan kereta api yang sebenarnya kereta api ini merupakan kereta api full kereta barang bagasi. Cuma udah 2 kali ini atau 2 tahun ini kereta ini juga ikut membawa penumpang. Jadi bukan kereta api bagasi aja. Nah, ini aku akan naik kereta api Motis atau motor gratis lintas selatan dari Jakarta ke Madiun. Aku pilih ini karena rutenya cukup menarik. Dari Jakarta ke Madiun itu lewat Bandung, jadi muter-muter dulu dan waktu tempuhnya kurang lebih 17 jam ya kalau misalkan tepat waktu, tapi nggak tahu nanti realitanya berapa jam. Nah, seperti apa perjalanan kereta api Motis Selatan ini? Ikuti terus videoku sampai selesai ya. Suasana stasiun Pasar Senen di tengah malam sekitar jam 12. Ini lumayan banyak penumpang yang nunggu ya. Ini para penumpang yang baru berdatangan, yang nunggu transportasi lain ataupun nunggu keluarganya, ataupun juga penumpang kereta api Motis Selatan juga yang berangkat ke arah Madiun. Nah, ini aku sudah cetak tiket kereta api Motis Selatannya dengan nomor kereta 10434, berangkat dari stasiun Pasar Senen nanti jam 1:50 dan sampai Madiun itu nanti jam 18.56. Yang artinya menempuh waktu perjalanan sekitar 17 jam 6 menit. Wow, karena ini memang rutenya memutar ya lewat Bandung, yang dimana normalnya kalau dari Jakarta ke Madiun kan ada yang lewat Jogja ataupun lewat Semarang. Ini lewat Bandung sendiri dan waktu tempuhnya jadi 17 jam gitu. Terlebih juga Motis ini kan masuknya kereta tambahan ya, jadi bakal banyak persilangan maupun penyusulan sepanjang perjalanan. Nanti kita lihat ya perjalanannya seperti apa dan dapat silang susul apa aja. Motis merupakan kependekan dari motor gratis, yang dimana adalah program untuk mudik lebaran yang diadakan oleh pihak DJKA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi program ini biasanya disediakan setiap tahun untuk mudik-mudik gratis. Nah, awalnya itu cuma membawa kereta bagasi terus isi motor, tapi sudah 2 kali atau 2 tahun ini itu membawa penumpang juga. Jadi penumpang yang memberikan motor ke program motor gratis ini itu bisa naik maksimal 2 orang. Jadi nggak hanya motornya aja, penumpangnya itu bisa naik dengan harga mulai dari 10 sampai 20.000 tergantung jauh dekat. Dengan tentu disediakan kereta penumpang ya, jadi kita nggak naik ke bagasinya. Kereta penumpang yang diikutkan ke kereta Motis ini yaitu kereta kelas ekonomi 106 tempat duduk. Nah, ini penumpang yang tidak membawa motor itu pun bisa naik. Sebelumnya harganya itu disamakan sama penumpang yang daftar pakai motor ataupun enggak. Nah, sekarang itu harganya dibedakan. Jadi yang go show itu harga tiketnya lebih mahal. Harga tiketnya kisaran 56.000 sampai 86.000 kalau yang Motis Selatan ini. Kalau yang Motis lain seperti Motis Utara, rute Cilegon sampai Semarang Tawang itu beda lagi. Terus ada lagi Motis Tengah. Rutenya sekarang dari Pasar Senen ke Kutoarjo BP. Sebelumnya kan dari Pasar Senen ke Purwosari. Nah, untuk info lengkapnya seputaran mengenai kereta api Motis seperti rute perhentian, terus kemudian harga tiket, itu kalian bisa cek langsung di Instagramnya Motis 2024_. Nanti aku cantumin di bawah sini nama Instagramnya. Nah, untuk keberangkatan kereta api Motis ini dimulai dari tanggal 2 sampai 8 April, kemudian berlanjut di tanggal 12 sampai 18 April. Jadi waktu operasinya itu nggak nyambung ya, jadi ada waktu jedanya. Memang memprioritaskan waktu-waktu mudik lebaran seperti itulah. Oke, ini aku lagi ngecek tiket motor gratis yang dijual di KAI Akses. Tadi itu sebenarnya sudah dibuka mulai pukul 15.55 dan aku pun sudah pesen tiketnya. Nah, ini aku mau ngeliat lagi nih. Sekarang 16.07, berarti masih 10 menit pembukaan tiketnya. Ini aku beli Pasar Senen Madiun full trip ya. Nah, ini 86.000 masih tersedia ya. Ini tuh dibukanya memang beberapa jam, jadi bukan 1 hari lagi, beberapa jam sebelum keberangkatan. 15.55 berarti sekitar 10 jam, berarti 10 jam sebelum keberangkatan. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen naik Motis, ready aja dari jam 3 ya, mungkin dibukanya sekitar jam 3 jam 4. 86.000. Yang arah sebaliknya pun sama. Sorry.
Pasar Senen tanggal 3 ya, jadi untuk besoknya ini. Nah tuh kan 86.000. Jadi ini memanfaatkan kuota pemudik yang kurang, dijual dengan harga 86.000. Jadi kan kuota motor gratis itu nggak sampai 300 ya kalau nggak salah. Nah sisanya dijual dengan harga yang berbeda. Kalau yang motor gratis atau daftar di tenannya itu harganya 10-20.000, jauh dekatnya tergantung. Kalau yang dijual di Kayakses ini dibedakan harganya ya, biar nggak komplain lagi. Penumpang kereta api Motis dipersiapkan di pintu 2. Jadi nanti masuknya lewat sini, terus kemudian turun ke bawah. Sepertinya di antara jalur 3 ataupun jalur 4. Oke, sudah diperiksa. Kita turun lewat underpass yang bikin capek ini, karena curam banget teman-teman. Kalau misalkan kalian buru-buru atau bawa barang banyak, agak repot nih. Nah, kalau masuknya lewat underpass ini, boardingnya di sini di area peron. Dan untuk kereta api Motisnya belum tersedia ya, masih kosong nih. Oke, sudah melakukan proses check-in dan boarding, dan kereta api Motis Selatan akan disiapkan di jalur 3, masuk jalur sini nanti. Untuk start awal kereta api Motis ini dari stasiun Kampung Pandan ya, atau tempat bongkar muat kereta bagasinya. Jadi motor-motornya itu diangkut dari stasiun Kampung Pandan atau Jakarta Gudang di sana. Nah, untuk di stasiun Pasar Senennya ini untuk naik penumpangnya. Oh, ini barusan masuk kereta api Senja Utama Yogyakarta. Dari Yogyakarta tujuan akhir stasiun Pasar Senen ini. Jadi tadi kita tuh ada di bangunan sana ya. Terus nyebrang ke sini lewat underpass yang ada di bawah rel. Jadi memang keren ya, ini underpassnya sudah dibangun sejak dibangunnya stasiun Pasar Senen. Jadi sejak zaman Belanda. Terlihat juga bangunan stasiun Pasar Senen ini bangunan-bangunan kuno kan. Nah, yang barusan tiba di stasiun Pasar Senen ini adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan, rute Surabaya Gubeng Pasar Senen, yang ekonominya sudah menggunakan ekonomi New Generation modifikasi. Jadi yang sebelumnya ekonomi Kemenhub, kursi tegak 80 tempat duduk diubah menjadi 72 tempat duduk aja, dan kursinya bisa searah semua, layaknya kelas eksekutif, dan juga membawa kelas eksekutif ya di belakang sana. Eksekutifnya ada 2 aja. Ini sekarang udah jam 01.50 yang harusnya jadwal berangkatnya kereta api Motis Selatan. Cuma dari tadi yang lewat itu kereta lain.
kereta api motisnya nggak tahu di mana ini. Apa masih di Kampung Pandan nunggu antrian? Nggak tahu juga lah. Ini udah jam 02.08, yang artinya sudah terlambat 18 menit nih kereta api motis. Tapi kabarnya sudah berangkat dari stasiun awalnya, itu stasiun Kampung Pandan atau dari depo Jakarta Gudang. Ini masuk kereta api Sawung Galih dari stasiun Kutoarjo, tujuan akhir Pasar Senen. Oke, akhirnya pukul 02.19 kereta api Motis Selatan tiba juga dari arah stasiun Kampung Pandan atau daerah Jakarta Gudang. Oke, ini kereta api Motis Selatan akhirnya tiba juga. Dan aku duduk di ekonomi 3. Ini ekonomi 4. Kereta makan bangkit. Terus baru di belakangnya kereta bagasi. Ada 3 atau 4 gitu. Oke, langsung bergerak karena ini sudah terlambat ya. Jadi berhentinya nggak mungkin lama dari waktu aslinya. Untuk susunan rangkaiannya, di belakang lokomotif ekonomi 1, 2, 3, 4. Kemudian kereta makan pembangkit. Kemudian kereta bagasinya di belakang. Ada 3 atau 4 bagasi gitu. Kayaknya cuma 3 aja ya. Jadi bagasinya itu untuk mengangkut motor-motor yang didaftarkan, motor-motor pemudik yang bayarnya cuma 10 atau 20 ribu. Oke, ini ya, pakai ekonomi 106 tempat duduk. Oke, langsung dipenuhi keretanya, tapi kayaknya nggak sampai full ini. Mungkin fullnya nanti tengah jalan ya. Karena aku tadi cek tiketnya tuh masih tersedia. Nah, jadi seperti ini, pakai ekonomi 106 tempat duduk. Kursinya formasinya 32. Ya, sempit tapi ya nggak masalah, ini harganya murah juga sih. Ya, ada gorden, ada tatakan meja, ada stop kontak, lumayan lah. Ada gantungan juga. Oh, ada rak bagasi juga. Dan ini pakai AC split. Wih, langsung berangkat. 0223, terlambat 33 menit. Oke, 0224 kita berangkat ya. Telat 34 menit. Ini belum kesilang kesusul. Telatnya udah lumayan. Berhentian kereta api Motis Selatan dari Pasar Senen, berhenti langsung ke Kiara Condong, Kroya, Gombong, Lempuyangan, Purwosari, Madiun. Sepertinya ini adalah perhentian-perhentian khusus naik turun penumpang ya. Jadi untuk silang susuk nggak diterterakan di sini. Berarti lumayan sedikit ya untuk stasiun yang mengakses naik turun penumpang. Petugas saat ini mengucapkan selamat datang di kereta api Motis Selatan dengan nomor perjalanan 10434 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Madiun. Oke, ini keretanya sudah lepas dari stasiun Jatinegara dan sudah mulai ngebut ya. Nah, ini di depanku masih kosong. Dan kereta api Motis Selatan ini berhenti lagi itu di stasiun Kiara Condong yang naik penumpang. Nah, ini aku manfaatin untuk istirahat mungkin ya. Dari Pasar Senen sampai Kiara Condong lumayan nih, depannya sepi. Padahal aku tadi cek di KAI Akses tuh
ada orang yang nggak tahu batal atau gimana. Ya bersyukurlah nggak ada depannya, jadi bisa selonjor, jadi bisa istirahat juga. Oke, aku mungkin manfaatin untuk istirahat dulu sekitar ya 2 jam 3 jam sebelum nantinya kita melihat persilangan penyusulan kereta api Multis selama perjalanan, karena bakal banyak banget, bakal seru banget. Ini momen-momen yang aku tunggu di persilangan dan penyusulan kereta api, karena sekarang kan sudah jarang ya, apalagi kebanyakan trek itu sudah double track atau 2 jalur, jadi hanya tersisa papasan aja. Oke, kita istirahat dulu ya. Oke, bangun-bangun. Ini sampai di stasiun Cibungur ya, kalau lihat dari maps. Stasiunnya ada di sana. Nah, benar stasiun Cibungur. Ini kurang tahu berhentinya kenapa. Entah disusul atau bersilang. Dan ini tuh sudah berbelok ke kanan dari stasiun Cikampek ke arah Bandung. Oh, rupanya disusul. Kereta api Harina sepertinya. Oke, ini berangkat dari stasiun Cibungur. Tadi disusul kereta api Harina rupanya. Jadi bisa dibilang ini momen pertama nih disusul kereta api. Itu tadi jaraknya sama kereta api Multis berhenti itu nggak lama. Langsung di belakangnya, makanya tadi nggak sempat buka pintu. Kereta api Harinanya langsung lewat. Dan kayaknya ini kereta api Multis telatnya makin bertambah ya, sekitar 1 jaman telatnya. Harusnya nggak sampai disusul kereta api Harina. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, mohon maaf karena perjalanan kereta api Multis akan terlambat hingga 1 jam 6 menit. Nah itu dia. Dikarenakan adanya antrian pergantian masuk dengan kereta lainnya. Beberapa saat lagi petugas kami akan membagikan minuman mineral secara cuma-cuma sebagai kompensasi atas timbulnya keterlambatan yang terjadi. Nah sekarang udah jam 4.53. Harusnya segini tuh udah merapat stasiun Kiara Condong, masuk stasiun Bandung lah. Nah akhirnya dapat servis recovery air mineral ukuran kecil. Berapa mili? Ukuran 330 mili. Ya lumayan. Ini petugasnya lagi bagiin. Jam 5.35 pelangnya itu udah mulai terang. Ini barusan ketiduran lagi, udah lepas dari sasak saat. Akhirnya kita masuk Bandung Raya nih. Melewati stasiun Padalarang. Stasiun Padalarang ini ada 2 jenis, stasiun kereta api dan stasiun kereta cepat. Stasiun kereta apinya khusus kereta api lokal aja, seperti lokal Bandung Raya, dan kereta cepat Jakarta Bandung. Kita perjalanan langsung stasiun Cimahi. Kapan lagi nih kereta api ekonomi ya berjalan langsung di stasiun Cimahi? Oke, tiba di stasiun Bandung. Di sini kereta api Multis ini hanya ganti kru ya, mulai dari kondektur hingga masinis. Jadi nggak nggak naik penumpang. Mungkin turun bisa ya, tapi nggak ada yang turun sih.
Dan kayaknya juga persiapan berangkat kembali itu ada aspek hijau. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kereta api Malabar kah itu? Disilang kereta api Motis dong. Tapi Malabar memang berhenti di sini sih. Nah, ini kita tiba di stasiun Kiara Condong. Wih, sekarang stasiun Kiara Condong lagi pembangunan ya, renovasi. Sekarang jam 6.27 nih, kita baru sampai Kiara Condong. Nah, seperti ini stasiun Kiara Condong saat ini sudah direnovasi peronnya. Peron tinggi berkanopi, wih keren juga. Harusnya kereta sampai stasiun Kiara Condong itu pukul 04.56. Hampir 1,5 jam ya. Lebih ding, udah 1,5 jam lebih 1 menit. Nah, di sini tuh kalau nggak salah proses bongkar muat barang, teman-teman. Tapi kayaknya di sebelah kanan deh. Cukup apa enggak ya? Kayaknya sih cukup aja deh. Stasiun Kiara Condong ini di kota Bandung itu lebih spesifik untuk keberangkatan kereta api ekonomi ataupun kelas campuran seperti kereta api Pasundan, Kahuripan, Kuto Jaya Selatan, dan bahkan Motis pun naik turun penumpangnya di sini ya. Jadi dari stasiun Kiara Condong ke arah timur, ini serasanya naik kereta api Pasundan ataupun Kahuripan. Lebih ke Pasundan sih, karena kan perjalanannya pagi ya. Terus di sebelah kanan ini rangkaian Pasundan tambahan sepertinya, rute Kiara Condong Surabaya Gubeng PB, yang akan berangkat dari stasiun Kiara Condong pukul 9 pagi. Ini pakai rangkaiannya lokal nih teman-teman. Dilarang duduk di lantai kereta, ini biasanya ada di kereta lokal. Dan kayaknya di sini kita bersilang ya. Tuh sama kereta api lain. Kereta api Turangga nih sepertinya. Semisal kita tepat waktu, itu bakal kena silang sama kereta-kereta malam dari arah Jawa Timur. Cuma karena kita telat 1,5 jam, ya dapat sisanya deh. Ini lepas Kiara Condong, penumpangnya makin banyak tapi nggak sampai penuh ya. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Motis ini bisa dibeli lagi via aplikasi Akses by KAI. Kita melewati sebelah depo kereta cepat Tegaluar yang ada di daerah Rancaekek. Nah, jadi deponya di sini ya. Oke, saat ini berhenti di stasiun Hawur Pugur. Di sini kalau nggak salah harusnya silang sesuatu ya, tapi batal karena kita hanya terlambat kereta api Motisnya. Terus juga selain itu kereta api untuk saat ini itu wajib berhenti di sini karena sebelumnya kan ada kejadian kecelakaan ya di antara stasiun Hawur Pugur sama stasiun Cicalengka sana. Kecelakaan antara kereta api Turangga dan lokal Bandung Raya. Nah, sistem kereta api berhenti luar biasa itu masih diterapkan sampai sekarang. Jadi seperti kereta api Argo Wilis, Lodaya, Turangga dan lain sebagainya itu wajib berhenti di stasiun Hawur Pugur ini yang dari arah Bandung ya atau dari arah barat. Begitupun juga di stasiun Cicalengka dari arah timur itu wajib berhenti di stasiun Cicalengka. Seperti itulah. Katanya sih sistemnya masih diperbarui gitu. Nah, di sana panoramanya cakep tuh. Gunung. Cepat. Berangkat. Nah, kemarin kejadiannya tuh di sekitaran sini. Dan kemarin tuh masih belum ada relnya ya, belum jalur ganda. Sekarang udah hampir siap nih. Waktu kejadian memang jalur tunggal relnya. Dan itu kabarnya sudah keluar kok KNKT-nya. Ada semacam perangkatnya itu yang kurang. Karena kan perangkatnya itu berseberangan ya. Jadi ada yang kurang sehingga menyebabkan error. Nah, di sekitar sini tadi ya, kelewatan sebelum pagar-pagar ini pokoknya. Oke, ini dia stasiun Cicalengka. Nah, harusnya kereta api Motis tuh di sini tunggu bersilang sama kereta api Turangga. Nah, tadi ketemunya di stasiun Kiara Condong malah karena terlambat ya.
Dan ini stasiun Cicalengka lagi renovasi menjadi bangunan yang keren. Perjalanan kereta api Moti Selatan sampai di stasiun Nagrek, stasiun tertinggi aktif yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 848 meter di atas permukaan laut. Di sini kita bertemu kereta api lokal Garut Cibatuan atau komuter lain Garut sekarang. Rutenya dari Garut ke Padalarang. Dan selain kita bertemu dengan kereta api lokal, kayaknya bakal silang susul dari sini. Soalnya jamnya Lodaya sebentar lagi yang dari arah Bandung. Dan juga jamnya kereta api Cikura yang dari arah Garut. Terus juga kita dimasukkan jalur 3 kan, jalur yang jarang dipakai untuk persilangan di stasiun Nagrek. Tapi nggak tahu ya, kita lihat aja nanti deh. Nah itu dia bangunan stasiun Nagrek. Stasiunnya kecil. Yang berarti di sini pun cuma kereta api lokal dan naik turun penumpangnya. Terlihat ke arah sana, itu turunan teman-teman jalurnya. Nah tuh turunan jalurnya. Sedangkan ke arah sana tanjakan. Nah itu. Jadi jalur di lintasan Bandung ini memang naik turun. Puncak tertingginya itu ada di stasiun Nagrek ini. Di pelintasan sana sih puncak tertingginya, bahkan di jembatan City East.
Kereta api Cikuray rute Garut Pasar Senen masuk di jalur 2, berhenti, dan bersiap bersilang kereta api Lodaya dari Bandung Tujuan Akhir Solo Balapan. Dan kereta api yang kita naiki, kereta api Motis, disusul teman-teman. Jadi ini diajar kurang lebih ketiga kalinya, terus nanti keempatnya baru Lodaya. Wow, ini baru sampai Nagrek udah 4 kali nih ya. Ini Cikuray pakai ekonomi Kemenhub, ekonomi 80 tempat duduk, tapi kursinya masih kursi tegak. Walaupun begitu lebih lengang ya daripada ekonominya yang dipakai Motis ini. Motis Selatan itu sempat pakai ekonomi yang ini, tapi sewaktu rutenya Bandung Purwosari atau Bandung Solo. Tapi sekarang diperpanjang jadi Jakarta Madiun, ekonominya pakai ekonomi 106 tempat duduk. Ambil dari sini aja deh, biar nggak bentrok sama yang di sana. Nanti kereta api Lodaya akan berjalan langsung di jalur 1, menyusul kereta api Motis dan menyelang kereta api Cikuray ini. Keretanya bakal nanjak nanti, nanjak terus sih sampai ke sana dari arah Bandung. Kereta api Lodaya dari Bandung Tujuan Akhir Solo Balapan sudah berjalan langsung di stasiun Nagrek. Selanjutnya kereta api Cikuray akan segera diberangkatkan. Kereta api Motis Selatan ini masih nunggu kereta api Lodaya itu sampai di satu stasiun setelah stasiun Nagrek, yaitu stasiun Lebak Jeru, baru bisa berangkat, kurang lebih 10 menitan lagi. Oke, proses silang susul di stasiun Nagrek sudah selesai. Nah, kita nantikan persilangan selanjutnya di mana. Nah, setelah stasiun Nagrek ini pemandangannya cakep teman-teman, terutama di area Kadungora sana. Itu ada Tiber, terus kemudian kita juga bakal melewati bukit, bebatuan gitu. Jadi kita lewat atas, terus ada pemukiman warga dan sawah-sawah di bawah. Dan juga rel kereta api yang ada di atas itu akan terlihat dari bawah.
Tiba di stasiun Leles, Kabupaten Garut. Di sini tuh nggak bisa naik penumpang ya, karena nggak ada di KAI Akses atau akses by KAI. Mungkin bisanya turun aja. Kalau turun teman-teman pesan tiketnya itu lebih jauh dari stasiun sebelumnya ya. Stasiun sebelumnya tuh kalau nggak salah stasiun Kiara Condong. Oh, langsung berangkat. Berarti ya kalau nggak stasiun apa ya, Kroya kayaknya. Ya pesen Kroya terus turun Leles ini bisa untuk naik motis ini. Tapi sementara waktu aja sih motis ini jalannya. Oke, berangkat. Oke, ini berhenti di Cibatu juga. Kurang tahu berapa lama ya. Apa mungkin sebentar juga kayak tadi. Kita tunggu aja. Oke, sampai di stasiun Cipende, di mana stasiun ini terkenal akan stasiun sakti. Semua kereta api itu wajib berhenti di sini untuk melakukan pengecekan pengereman dan lain sebagainya. Karena di setelah stasiun Cipende itu treknya turun naik ke arah sana ya, turun ke arah Cibatu, kemudian naik lagi ke arah Nagrek dan turun lagi ke arah Bandung. Sedangkan ke sana itu bakal turun sampai stasiun Tasikmalaya hingga Banjar, turun terus menerus. Kondisinya di sini gerimis terus, lumayan ya. Walaupun keretanya telat, itu tetap 8 sampai 10 menit. Nah, ini bapaknya lagi ngecek suhu roda, apakah stabil apa enggaknya. Semacam pakai laser gitu, teman-teman. Kalau misalkan panasnya melebihi, itu bakal dilakukan pengecekan. Selain pengecekan rem juga dilakukan pengisian air toilet ya. Nah, ini pengecekan remnya. Ada surat gitu. Lokomotif Dinas Kereta Api Motis Selatan pada perjalanan kali ini CC 201-9214 dari Beluk Cipinang. CC 201 ini merupakan tipe lokomotifnya 92 tahun mulai dinasnya tahun 1992 dan 14 urutan lokomotif CC 201 di tahun 92. Depo CPN atau Cipinang yang bertanggung jawab merawat yaitu Depo Cipinang di Jakarta. Nah, ini lokomotifnya ber-AC juga ya, jadi di dalam kabin ini adem. Suasana di stasiun Cipende ini sejuk, berkabut juga ya karena hujan gitu. Nomor sarana ekonomi 3 pada perjalanan kali ini K300921BL, yang artinya K3 itu kereta kelas ekonomi, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif, 09 tahun mulai dinasnya tahun 2009 dan 21 urutan kereta ekonomi di tahun 2009. Terlihat di sini MD-nya ya, 4 September 2009. Dan PL merupakan kepemilikannya Depo Blitar, yang artinya ini sebelumnya dipakai kereta api Berantas ataupun Dharma Wangsa. Cuma karena Dharma Wangsa dan Berantas itu sudah pakai ekonomi Kemenhub seperti yang dipakai Cikuray tadi, rangkaiannya dipencar-pencar dan sebagai kereta tambahan terlebih dahulu. Oke, ini segera berangkat. Pemeriksaan di jalur 1 kereta api Motis Selatan, persiapan diberangkatkan. Setelah melalui
trek terjal dan kecepatan terbatas kisaran 50-60 km per jam. Ini kereta api Motis Selatan sudah mulai ngebut hingga kecepatan maksimalnya 90 km per jam. Karena kereta api Motis ini ada yang bertren McD harusnya, makanya kecepatannya dibatasi 90. Oke, ini stasiun Raja Pola. Kita akan silang kereta api Serayu. Entah juga bakal disusul kereta api Argo Wilis, karena Argo Wilis ini sekarang berada di belakang persis kereta api Motis Selatan ya, kalau dia dari jam. Kita lihat nih apakah terjadi silang susul di sini atau cuma silang ataupun susul aja. Nah, ini bagasi kargo yang dibawa kereta api Motis Selatan yang isinya motor. Cuma nggak terlalu kelihatan ya. Ini punyanya Depo Sidotopo. Yang sana Sidotopo juga, yang sana Sidotopo juga, yang artinya dulunya bekas kereta api Parsel Selatan nih, rute Surabaya Bandung, yang udah nggak jalan semenjak Natal tahun baru kemarin ya kalau nggak salah. Udah 4 bulanan nggak jalan-jalan dan bagasinya dipencar-pencar. Mungkin ada nyisa, langsung dibuat kereta api Motis ini. Walaupun sebenarnya kalau misalkan Parsel jalan ya tetap sama aja dipakai Motis ini bagasinya. Nah, penyebab gak bisa lari 100 tuh ada di sini nih, tren McD di kereta makan pembangkitnya. Ya, ini yang membuat hanya bisa perjalanan 90 km per jam aja. Sinyal aman untuk kereta api Argo Wilis dari Bandung Tujuanagir Surabaya Gubeng, menyusul kereta api Motis Selatan. Argo Wilis dulu yang lewat ya, menyusul kereta api Motis Selatan ini. Karena memang jaraknya ada berdekatan banget, dan Argo Wilis ini kecepatannya 120 dibandingkan dengan 90. Terus berhentinya di setiap stasiun lama, jadi diprioritasin dulu deh. Mari kita tunggu keretanya. Siang Raja Selatan Argo Wilis menyusul kereta api Motis Selatan di stasiun Raja Pola. Padahal Motis Selatan itu berangkat dari Bandung tadi jam berapa ya? Jam 6. Terus Argo Wilis ini menyusul berangkat dari Bandung jam setengah 8. Selisihnya 1 jam setengah. Kesusul di sini. Ya maklum lah, kelas ekonomi, apalagi ini statusnya kereta tambahan. Jalannya cuma 90 lagi. Persiapan kereta api Serayu, persilangan sesama kereta ekonomi ya. Tapi kereta api Serayu ini memiliki jadwal reguler, sehingga Serayulah yang menang. Tiba di stasiun Tasikmalaya, di sini tuh berhenti sebentar jadwalnya. Tapi di KAI Akses sekali lagi aku nggak nemu jadwalnya kereta ini, nggak tahu berhenti kenapa ya, atau antrian atau gimana. Oh, ganti kru mungkin, nggak juga sih. Tiba di stasiun Banjar, di sini terjadi pergantian kondektur, Polsuska juga, dan pergantian masinis. Dan nggak tahu nih di sini berhentinya berapa lama. Kita tunggu ya. Soalnya ini masih terlambat teman-teman keretanya. Maju satu petak, kita berhenti lagi di stasiun Langen nih. Harusnya di sini nggak berhenti.
berhubung ini keretanya udah telat ya, dan seharusnya ini bersilang kereta api Lodaya ini, dan harusnya nggak silang di sini melainkan di stasiun depan lagi, stasiun Meluwung. Kayaknya ini keterlambatannya itu sudah makin berkurang ya. Ya baguslah, biar nanti sampai Madiunnya tepat waktu. Nah itu kereta api Lodaya sudah tertahan sinyal di sana. Nunggu Motis Selatan tadi masuk dulu. Maju satu petak lagi, berhenti di stasiun Meluwung, jalur belok untuk bersilang kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dari stasiun Kutoarjo ke Kiara Condong. Ini sama-sama ekonomi, sama-sama tambahan karena kereta api Motis ini nomornya puluhan ribu, sedangkan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan itu nomornya ribuan, jadi ya menang Kuto Jaya Selatan tambahan. Mari kita. Perhentian selanjutnya setelah dari Meluwung tadi berhenti sebentar di Cipari, terus ini berhenti lagi di Kawunganten. Sepertinya akan bersilang kereta api Kuto Jaya Selatan reguler. Jadwalnya di sini tuh berjalan langsung ya harusnya, dan kayaknya memang masih terlambat ini kereta api Kuto Jaya Selatan sehingga masih perpindahan tempat silang. Wih, di Kawunganten ini panas banget. Langitnya biru. Bahkan lebih panas dari stasiun sebelumnya. Oke, mari kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatannya dari daerah sana, dari daerah Kutoarjo tujuan akhir Kiara Condong Bandung. Oke, persiapan masuk stasiun Jeruk Legi. Nah, seharusnya tadi silang sama Kuto Jaya Selatan tuh di stasiun Jeruk Legi ini. Tapi kayaknya ini bakal bersilang juga, tapi dengan kereta api lain. Di belakang kereta api Kuto Jaya Selatan itu ada kereta api Lodaya tambahan. Wow, masih banyak ya kereta api yang menyilang kereta api Motis ini. Oke, benar, silang Lodaya tambahan, barusan PPKA-nya bilang. Dan ini PJL sebelah sana itu langsung nutup, berarti Lodaya tambahnya ditahan sinyal.
Oke, ini kita tiba di stasiun Maus. Harusnya tuh nggak berhenti. Dan aku sudah rencanain toilet trap, malah berhenti luar biasa. Mungkin sudah diatur ada jadwal persilangan di sini ya. Stasiun Maus. Terus jika di sebelah sini ada rangkaian ketel dengan lokomotif Langsir CC 017714 depo Sidotopo. Ini langsiran ketel ke arah terminal pengisian bahan bakar minyak di sana. Ini rutenya dari Maus ke Tegal atau Gamau Tanker. Tegalnya itu bukan Tegal stasiun Tegal ya, Tegal Larangan. Setelah stasiun Tegal ke arah Semarang. Dilansir. Segera masuk di jalur 1 kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan akhir Bandung. Oke, ini merapat stasiun Cikampek. Di sini tuh seharusnya nggak berhenti, tapi karena kereta api Motis ini telat dan ada jadwal kereta api dari arah stasiun Kroya yang berangkat, jadi kita harus bersilang ya di sini stasiun Cikampek. Dan kalau melihat dari pengalaman temanku yang naik kemarin, itu bersilang dua kereta sekaligus, yaitu kereta api Argo Wilis sama kereta api Joglo Sumarkerto rangkaian Wijayakusuma. Nanti yang lewat dulu Joglo Sumarkerto rangkaian Wijayakusuma, baru Argo Wilis. Jadi silang dua kereta di sini. Wow. Stasiun Cikampek, stasiunnya ada di sebelah kiri ya bangunannya. Di sini ada rangkaian yang terparkir, rangkaian ketel. Ini sepertinya sudah konservasi atau nggak layak pakai ya. Lihat sudah banyak yang karatan sampai berlumut juga. Bahkan tadi ada yang pakai logo lama nih. Ada yang lebih lama lagi logo Z di ujung sana tadi. Nah itu yang paling bulu. Oke, mari kita tunggu dua kereta api yang akan menyelang kereta api Motis ini, yaitu kereta api Joglo Sumarkerto dan Argo Wilis. Argo Wilis sudah lewat dan ini persilangan terakhir. Setelah ini kita masuk stasiun Kroya dan sudah bergabung ke jalur ganda. Jadi nggak ada silang lagi. Mungkin ada susul beberapa ya. Kita coba lihat nanti apakah kita disusul kereta api. Oke, ini kita bergabung dengan jalur dari arah Cirebon, Purwokerto atau dari Jakarta juga. Jadi perpisahannya itu di Cikampek, kemudian menyatu lagi di stasiun Kroya. Nah, di sini berhenti normal ya, bahkan untuk naik turun angkutan motornya.
kereta api apa ya ini? Pasundan sepertinya ya. Oh, ada kereta api Ketel juga. Oke, sampai di stasiun Kroya, stasiun percabangan ya, ke arah Bandung ke kiri dan ke arah Purwokerto Cirebon ke kanan. Di sini ada kereta api Ketel, ada Pasundan tujuan Surabaya Bandung Kiara Condong. Terus akan segera masuk juga kereta api Taksaka, disusul Taksaka di sini. Kereta api motisnya. Taksaka, satu-satunya transit eksekutif new generation yang masih ada name tag-nya, dimana transit lain itu name tag-nya pada dilepas ya. Emang istimewa Taksaka ya. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada penumpang kereta api Taksaka. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kroya. Oke, Taksaka berangkat, selain bawa eksekutif ternyata bawa luxury juga ya. Bawa dua. Nah, kita disusul Taksaka dulu, nunggu Taksaka aman satu petak dari stasiun Kroya baru bisa berangkat motisnya. Dan akan segera masuk nih kereta api Batu Raden Express dari Bandung tujuan akhir Purwokerto, masuk di jalur 2. Nah itu lokomotifnya CC 203. Kereta api Batu Raden Express dari Bandung tujuan akhir Purwokerto dengan kelas bisnis, kelas yang cukup langka, mulai langka juga, mulai dihapuskan kelas bisnis ini, dan juga kelas eksekutifnya di belakang. Di stasiun Kroya ini kereta api Batu Raden Express melakukan proses pindah arah lokomotif yang semula tadi ada di sana, pindah ke ujung sana untuk ke arah Purwokertonya ya, dari arah Bandung, jadi harus putar posisi di sini. Oke, sampai di stasiun Gombong. Nah, ini juga ada proses penurunan motor deh. Penurunan motor. Di sini tuh harusnya berhenti sekitar 20 menitan, cuma karena telat ya berhentinya sebentar. Dan ini tuh jadwalnya disusul kereta api Taksaka, cuma karena Taksaka udah nyusul di Kroya tadi ya sudah gak disusul lagi deh. Ini akan segera masuk kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Solo, kemudian ke arah Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, hingga berakhir ke Semarang. Ini nampaknya keretanya mengalami keterlambatan ya. Harusnya jam segini tuh sudah merapat stasiun Jogja. Entah kenapa ini baru sampai nih di stasiun Gombong.
Kemungkinan telat sekitar 2 jaman dia keretanya, dan menyusul kereta api Motis Selatan. Joglo Semarkerto sekarang sudah tersedia di jalur 3 stasiun Gombong dan menyusul kereta api Motis. Ini pakai ekonomi Kemenhub, kursi tegak tapi 80 tempat duduk, jadi lebih renggang. Dan juga ada tambahan kelasnya, kelas eksekutif ada 3. Nah, ini pertemuan kedua ekonomi yang berbeda jenis. Ini ekonomi 106 tempat duduk, kursinya 23. Ini 80 tempat duduk, kursinya 22. Ini kapan lagi nih? Joglo Semarkerto jam segini baru stasiun Gombong. Harusnya udah Yogyakarta. Joglo Semarkerto sudah berangkat. Nah, kita nunggu Joglo Semarkerto itu aman 1 petak atau sudah melewati 1 stasiun baru bisa berangkat kembali. Ya nunggu kurang lebih 5 sampai 10 menit lah. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Kebumen Station. Ini jam 15.15 tiba di stasiun Kebumen. Harusnya sampai stasiun Kebumen itu 14.39, yang artinya telat sekitar 36 menit, setengah jam. Oke, yang turun di stasiun Kebumen lumayan banyak ya. Ya nggak jauh beda sama Gombong tadi lah. Karena Gombong dan Kebumen ini masih satu kabupaten, di Kabupaten Kebumen. Terus juga ada bongkar muat motor tentunya.
Ini rangkaian Sancaka dilangsir. Tiba di stasiun Lempuyangan jam 16.51. Ini terlambat sekitar berapa menit ya? Sekitar 35 menitan. Dan yang turun di sini lumayan banyak ya, bahkan mendominasi. Dan yang naik pun juga ada, lumayan banyak. Mungkin pengelaju-pengelaju ya. Nah, di stasiun Lempuyangan ini juga ada bongkar motor dan kemungkinan berhentinya juga agak lama, teman. Sekitar 5-10 menitan tuh di belakang. Bahkan ada yang naik motornya dari stasiun Lempuyangan ini. Dipersiapkan masuk di jalur 1 kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya Kubang tujuan akhir Pasar Senen. Tapi Gaya Baru Malam Selatan sudah masuk pakai lokomotif livery vintage CC 018331 SMC. Wah, ini nggak duga ya, kereta api Gaya Baru ini kelasnya ekonomi new generation sama eksekutif. Dan ini kereta api motis persiapan berangkat. Oke, berangkat. Oke, lepas stasiun Lempuyangan ini mulai berkurang penumpangnya. Berkurang drastis dari tadi, bahkan semenjak dari Gombong ke Bumen itu lumayan berkurangnya. Dan ini pun setiap kursi itu ya mungkin maksimal 3 orang lah. Kayak gini kursi yang aku tempati sekarang, aku pindah ke nomor 18 sama 17 mumpung kosong. 6 kursi buat aku sendiri, karena ya keretanya sebentar lagi akan tiba di tujuan akhir kan. Oke, kita masuk jalur beloknya stasiun Prambanan nih. Kayaknya bakal disusul suatu kereta. Kalau nggak Malabar ya Sancaka. Sancaka belum ding. Malabar berarti ini. Ini adalah lokomotif CC 06 yang berdinas kereta api semen dari stasiun Prambanan. Nah, ini stasiun Prambanan. Kita berhenti luar biasa di sini. Oke, kita berhenti luar biasa di stasiun Prambanan yang aslinya kita berjalan langsung. Ya, seperti dugaanku, akan disusul kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Malang. Ini ada KRL rute Palur Yogyakarta yang akan segera berangkat. Nah, harusnya kita tuh disusul kereta api Malabar di stasiun Purwosari Solo sana. Cuma mungkin karena udah nggak keburu ya disusulnya di sini. Dan sinyal di sana pun sudah hijau tuh. Persiapan kereta api Malabarnya lewat di sini. Hati-hati jalur 3, jalur 2 dari arah barat. 2 dari arah barat Malabar berjalan. Oh, benar, Malabar. Jalur 2 dari arah barat berjalan langsung kereta api Malabar. Suwos
kecepatan maksimal di stasiun Prambanan atau di peta antara stasiun Yogyakarta sampai Purwosari itu bisa mencapai 120 km per jam. Tapi kayaknya itu tadi belum 120 ya, masih 105, 110-an lah. Belum 120 karena ketara kok kalau 120 itu bisa lebih kencang dari itu suara anginnya. Ya, kita disusul kereta api Malabar. Apakah disusul kereta api Sancaka juga? Karena Sancaka sekarang sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta. Wah, kalau disusul Sancaka, epic nih. Disusul 2 kereta ngebut yang bisa melaju 120 km per jam di satu stasiun sekaligus. Oke, disusul Sancaka sekalian. Gokil. Karena memang Sancaka dan Malabar ini jadwalnya berdekatan ya. Dan mungkin Malabarnya terlambat, jadi makin berdekatan jadwalnya. Oke teman-teman, di luar sudah mulai gelap dan sepertinya ini sudah hampir memasuki jam buka puasa. Dan video trip kali ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan atau pas bulan puasa. Jadi buat teman-teman yang berpuasa, nah ini pas banget nih, sudah berbuka puasa di wilayah Jogja dan sekitarnya. Buat teman-teman yang berpuasa, aku ucapkan selamat berpuasa dan semoga amal ibadah yang teman-teman harapkan terkabul dan puasa teman-teman dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini perjalanan sesaat lagi akan gelap, jadi kita nikmati sisa perjalanan, nggak akan melihat keluar. Ya mungkin kalau misalkan perhentian terakhir nanti di stasiun Purwosari, mungkin itu nanti sebagai ya terakhir keluar stasiun lah. Sebentar lagi itu stasiun Klaten, itu nggak berhenti teman-teman, berjalan langsung di stasiun Klaten. Oke, mari kita nikmati sisa perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam dengan kondisi yang sudah gelap ini. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Purwosari Station. Jam 18.12 kita sampai di stasiun Purwosari. Harusnya itu jam 17.32. Terlambat sekitar 40 menit ya. Masih lumayan parah terlambatnya. Perjalanan kereta api Moti Selatan tiba di stasiun Purwosari Solo. Nah, sebelumnya tuh Moti Selatan hanya stop sampai di sini dan hanya sampai Bandung Kiara Condong aja. Tapi sekarang diperpanjang ke Jakarta dan diperpanjang ke Madiun. Di sini yang turun, wih banyak banget ya, bahkan mendominasi nih yang turun stasiun Purwosari. Wow, kayaknya bakal sepi nih yang lanjut hingga stasiun Madiun atau tujuan akhir. Dan di sini juga dilakukan bongkar muat motor ya. Jadi berhentinya nggak sebentar nih, bisa 5-10 menitan. Dan itu sinyal hijau, sepertinya akan ada kereta api dari arah timur atau dari arah stasiun Solo Balapan dari sana. Kereta api Jayakarta dengan rangkaian panjang full ekonomi premium. Walaupun kelasnya full ekonomi, tapi berhentinya di Solo ya.
karena memang sebelumnya atau saat awal-awal kereta api Jakarta ini ada sudah berhentinya dari Solo, makanya ditetapkan di situ. Oke, sudah berangkat dari stasiun Purwosari. Ini kembali gelap ya. Tadi kita berangkat gelap, terus udah gelap lagi aja. Untuk sisa penumpang, nah ini nggak terlalu banyak ya. Ya nggak sampai 20 lah di ekonomi 3 ini. Yang lanjut sampai Madiun. Dan juga tadi beberapa penumpang itu ada yang turun di tengah jalan, nggak full trip ya. Jadi ada yang setengah perjalanan, 3/4 perjalanan. Oke teman-teman, barusan kereta api Moti Selatan sudah melintas di stasiun Magetan, yang artinya satu stasiun lagi, stasiun Madiun atau tujuan akhir dari kereta api Moti Selatan ini. Nah, untuk review mengenai kereta api Moti Selatan ini, untuk rekap mengenai silang susun, ini tertotal 16 kali silang susun mulai dari Arina, kemudian sampai yang terakhir tadi Sanjaka, totalnya ada 16. Nah, bagi teman-teman yang suka misalkan ada persilangan ataupun penyusulan selama perjalanan kereta api Moti Selatan ini sangat direkomendasikan. Tapi kalau teman-teman pengen berpergian dari Jakarta ke Madiun itu aja, menurutku kurang worth it ya, karena waktu tempuhnya lama. Yang aku rasakan sekarang itu ngantuk aja sih. Kalau misalkan capeknya sih nggak terlalu berasa ya, karena terbayarkan oleh ketemu banyak kereta api yang perjalanan. Tapi kalau teman-teman misalnya tujuannya hanya untuk berangkat aja, menurutku sih ini bisa dipertimbangkan ya, karena capeknya pasti lebih dari yang aku rasakan sekarang ini. Untuk harga 86.000 sih dalam mendapatkan kelas ekonomi lumayan worth it sih, tapi untuk waktu tempuhnya ini bisa dipertimbangkan lagi ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, ini persiapan masuk stasiun Madiun, udah pelan-pelan keretanya, kita siap-siap dulu untuk tiba, dan keretanya ini masih mengalami keterlambatan, kurang lebih sekitar 45 menit keterlambatannya. Akhirnya sekarang pukul 19.45 tiba di stasiun Madiun dengan keterlambatan sekitar 49 menit. Yang normalnya kita tiba itu pukul 18.56 ya. Ya telat 1 jam gak masalah, karena berangkatnya pun telat setengah jam. Ya, mari kita turun ke stasiun Madiun sebagai tujuan akhir Moti Selatan. Pekalongan, Medan, Cirebon, Bekasi, Jatinegara. Oke, akhirnya sampai di tujuan akhir stasiun Madiun setelah 17 jam lebih perjalanan. Berangkat tadi pagi sekitar jam 2 lebih 25 menit ya kalau nggak salah. Yang normalnya pukul 01.50 terlambat, dan sampai stasiun Madiun pun terlambat 1 jam, hampir 1 jam, pukul 19.45. Ya sekitar 17 jam 20 menit, lumayan lama juga ya dari Jakarta ke Madiun naik kereta api Moti Selatan ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Inilah pengalamanku naik kereta api Moti Selatan dari Jakarta ke Madiun. Ya mungkin kalau misalkan ada yang menarik lagi kereta api Motis lainnya, aku akan coba ya. Oke, kalau gitu terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.